Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, melanjutkan seri DevNet Associate. Eh, Sebelumnya, di video kali ini kita akan mengerjakan lab chapter 4 ya, chapter 4 poin 9.2 tentang integrating REST API with Python. Jadi ini merupakan seri seri video kedua yang membahas tentang REST API. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan Python untuk mencoba mengeksplorasi API yang ada, contoh API yang ada. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan contoh API dari grabhopper.com. Nah, kalau misalkan kita buka, jadi Grabhopper ini merupakan suatu layanan ya, suatu API service yang dia menyediakan ten- layanan informasi berbasis geomap. Jadi kita bisa mencari informasi geografis dari suatu lokasi serta juga ada fitur navigasi ya, seperti yang ada di Google Maps. Namun dia menyediakan informasinya berbasis API. Nah, di video kali ini sebenarnya harusnya kita menggunakan VM-nya di Fast ya seperti biasa, namun di sini saya akan menggunakan VS Code langsung di dalam Windows ya karena di sini tidak membutuhkan resource apapun dari VM, jadi langsung aja kita buat di Windows. Nah, untuk output akhir nantinya harusnya ini jadi seperti ini ya. Jadi ada uh, starting location, kemudian ada destination-nya, dan juga ada direction-nya. Jadi untuk perintah navigasinya itu harusnya bisa muncul berdasarkan informasi yang disediakan oleh Grabhopper-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu mendapatkan API key dari grabhopper.com ini. Jadi sebenarnya Grabhopper ini layanan yang berbayar untuk menggunakan full versionnya, tapi disediakan juga layanan gratis untuk mencoba beberapa fitur utamanya. Ini mungkin bisa sign up dan bisa membuat API key untuk mendapatkan API key-nya ya, karena saya sudah daftar. Jadi di sini saya sudah mendapatkan API key. Ini API key-nya. Kita buat satu file dulu aja ya. Misalnya developer1.py dan kita buat satu variabel API key. Ups, jangan lupa pakai string, pakai kutip atau petik. Ini kita bisa langsung skip aja. Nah, kemudian untuk membuat aplikasinya, untuk membuat programnya, yang pertama yang diperlukan adalah library request untuk melakukan request serta library URL, library parse. Ini untuk memparsing API, memparsing URL supaya lebih mudah ya jadi URL-nya. Tanpa harus kita uh, build manual, tanpa harus kita buat manual URL-nya. Nah, kita import aja library-nya, request, kemudian URL, library, parsing. Ini supaya lebih mudah, saya kasih alias saja. Kita buat alias jadi parse aja. Nah, kemudian uh, kita langsung buat di sini. Jadi kita harusnya menyediakan beberapa variabel awal yang nantinya akan kita gunakan ya. Yang pertama ada key, kemudian ada geocode URL, root URL, log 1 dan log 2. Nah, untuk ini kita buat dulu. Nah, variabel geocode URL ini menyimpan informasi base URL dari Grabhopper-nya ya. Oke, jadi di sini grabhopper.com/api/.
/geocode untuk base API-nya. Kemudian untuk root URL-nya ini juga sudah disediakan, kita copy aja. Untuk API key-nya sudah kita masukkan di sini juga. Kemudian untuk lokasi 1 dan misal kita isi dengan Jakarta. Sebenarnya ini bebas mau kota mana aja atau mau daerah mana aja bisa ya. Kemudian lokasi keduanya misal Bogor atau Bandung deh. Oke. Dan untuk API key-nya juga udah masuk. Kemudian kita coba parsing data-data ini ke dalam URL yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan request. Jadi di sini kita coba membuat variabel URL yang isinya adalah string dari geocode./_URL. Kita concat dengan parameter ini ya, lokasi 1 dan lokasi 2. Kita akan gunakan library parse. Jadi kita panggil metodenya parse URL encode. Nah, kemudian parameter di sini ini menerima JSON ya untuk URL encode ini. JSON, kemudian untuk key-nya atau titik awalnya limitnya kita isi dengan 1. Kemudian untuk key-nya diisi dengan API key. Oke. Nah, kemudian kita coba jalankan dulu aja. Ini nggak ada masalah ya. Ini sudah berhasil, cuman karena responsnya belum ditangkap, jadi tidak ada output apapun. Nah, ini kita coba tampilkan responsnya. Kita tangkap dulu. Reply data kita ambil dari, enggak, kita coba langsung gini aja. Print request .get URL .json. Nah, ini untuk outputnya sudah muncul. Dan di sini sebenarnya kita bisa print juga dari status code-nya ya. Nah, untuk melakukan itu ini mending kita pecah aja. Jadi misal variabelnya response kemudian data ini kita response.json, kemudian statusnya response.status_code. Kita coba print data dan juga print status. Ini kita coba run. Nah, ini untuk datanya seperti tadi sudah muncul dan statusnya sudah 200 ya. Jadi sudah berhasil. Kemudian kita juga sudah tes. Jadi di sini ini ada bentuknya JSON, kemudian ada hits. Untuk poinnya sendiri ini terdiri dari longitude dan latitude, bujur dan lintang dari lokasi yang kita tentukan ya. Kan ini
lokasi satu log satu berarti Jakarta. Berarti ini adalah bujur dan lintang dari kota Jakarta. Kemudian di sini juga ada informasi extent atau batas wilayah untuk kota Jakarta. Kemudian ada informasi negara, kode negara, pulau dan sebagainya. Dan ini juga kalau misalnya kita ganti menjadi log 2, harusnya dia akan memberikan informasi tentang kota kedua ya, lokasi kedua yakni Bandung. Nah, ini untuk city name-nya sudah berganti jadi kota Bandung. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah kita coba buat if dulu ya untuk JSON statusnya tadi. Ini kita ketik aja JSON jika statusnya 200 maka kita coba print URL-nya. Kemudian kalau dijalankan, nah URL-nya sudah muncul ya. Kalau kita buka URL-nya ini mendapatkan output yang sama seperti yang kita dapatkan di program Python-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba buat fungsi. Jadi kita buat lebih kompleks lagi dibanding langsung mengisikannya seperti ini. Kita bungkus menggunakan fungsi ya. Kita define functionnya geocoding misal. Kemudian untuk parameternya menerima location serta key untuk API key-nya. Untuk URL-nya kita copy aja, kita masukin di sini. Jangan lupa indentasinya diperbaiki serta ini juga kita perbaiki indentasinya. Juga. Dan jika statusnya 200 maka kita akan jika statusnya 200 atau oke kita akan ambil nilai dari latitude dan longitude-nya. Nah, karena longitude dan latitude itu berada di parent hits kemudian masuk ke point, jadi kita akan coba buat di sininya menjadi untuk data latitude diambil dari data kemudian dengan key hits indeks ke 0 kemudian masuk ke key point dan ada di sini ada key latitude ya. Jadi masuk ke hit kemudian ini array pertama kemudian masuk ke key dari point kita ambil propertiesnya key dari latitude-nya. Nah begitu juga untuk yang longitude. Ini untuk key-nya longitude itu disingkat jadi lng. Jadi ini kita samakan. Oke. Dan ini
Kemudian kita buat juga kondisi jika statusnya bukan 200 atau gagal, longitudenya diisi dengan 0, latitudenya juga. Dan jangan lupa karena ini fungsi, kita kembalikan suatu value ya. Kembalikan status, latitude, serta longitude. Oke, kemudian kita coba panggil di sini, kita print geocoding. Untuk parameternya kita gunakan lokasi 1 serta key-nya API key. Coba run. Nah, ini sudah berhasil. Jadi untuk data pertama ini statusnya, kemudian data kedua ini latitudenya, dan data ketiga ini longitudenya. Nah, kita akan petakan menjadi kita akan panggil fungsinya 2 kali ya. Yang pertama itu untuk location pertama dan location kedua. Ini kita buat saja origin atau asal. Jadi lokasi asal kita panggil fungsinya, untuk parameternya lokasi pertama serta untuk key-nya sama. Kemudian untuk destination-nya ini lokasi kedua serta API key. Ini tinggal kita coba print di sini origin serta destination. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah muncul untuk origin serta destination-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat file kedua. Nah, di bagian ini kita akan mencoba mengambil informasi dari nama, kemudian daerah, negara, serta value-nya dari setiap respons yang kita dapatkan. Nah, ini untuk data yang tadi kita ambil aja seluruh functionnya, seluruh codingannya. Kemudian selain longitude latitude, ini kita tambahkan variabel baru, nama diambil dari data, kemudian hits, kemudian arraykan 0, serta kita cari name ya. Kemudian untuk value-nya cari data hits 0 value. Nah, ini kita cari untuk nama serta value-nya. Nah, kemudian kita buat if statement lagi di sini. Jika negaranya pada data hits, kemudian arraykan 0 bernilai benar, maka untuk variabel country kita isi dengan data hits variabel nilaikan 0, kemudian di sini country. Tapi jika nilai country-nya ini tidak ada, kita akan isi dengan
array kosong. Kenapa begitu? Karena tidak semua daerah atau tidak semua kota itu memiliki nilai yang lengkap ya. Misal ada daerah yang tidak memiliki namanya atau value-nya atau state-nya. Jadi itu tergantung daerahnya. Nah, kita buat kondisi seperti ini untuk mengantisipasi jika nantinya tidak ada, maka tidak akan terjadi error. Kita buat statement yang selanjutnya. Jika state-nya tidak ada di dalam data, indeks ke 0, maka jika state-nya ada, maka kita isi dengan data fits indeks ke 0 state. Tapi jika tidak, maka state-nya kita isi dengan array kosong. Kita majukan ya. Kemudian jika panjang dari nilai state ini, karena kalau misal ini tidak ada nilai state-nya, maka ini kan karakter kosong ya, tidak ada panjangnya. Nah, jika panjangnya ini tidak sama dengan 0 serta panjang dari country juga tidak sama dengan 0, maka lokasi yang baru kita isi dengan nama, kita beri koma, kita concat ya, terus ditambah kemudian jika panjang dari jika state-nya ini tidak sama dengan 0 saja, maka untuk new location-nya kita isi dengan nama, tambah dengan country saja. Tapi jika tidak ada keduanya, maka untuk ini kita isi dengan nama saja. Di sini kita print URL-nya. Ini kita isi untuk new nya sama dengan oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat input user pada starting location dan destination-nya. Jadi dibandingkan kita harus mengetikkan di sini, akan lebih praktikal jika kita bisa mengintegrasikannya dengan user input dari Python-nya. Jadi di sini kita coba dulu buat filenya grabhopper3.python. Ini kita hapus, kemudian selama masih bernilai true, untuk location pertamanya kita isi dengan input, kasih awal misalnya. Untuk variable origin ini didapat dari location 1, key-nya dari API key sama. Kemudian kita print outputnya dan kita lakukan pada destination-nya juga.
destination di sini gunakan location 2. Dan ini kita bisa hapus. Oke, kita coba jalankan. Dan untuk lokasi awal, ini karena kita jalankan di output, jadi nggak bisa ya. Kita coba buka terminal aja. Nah, di sini kita jalankan grab hopper 3.ps. Untuk lokasi awalnya misal Jakarta dan tujuan akhirnya Bandung. Oke, ini sudah bisa digunakan. Namun ini dia akan meminta terus ya, meminta lokasi awal serta destination-nya terus karena di sini kita belum memberikan bagaimana cara dia untuk berhenti. Jadi akan terus looping karena nilai ini akan selalu benar. Nah, kita buat quit functionality di modulnya sudah ada ya. Jadi jika nilai dari location 1 itu sama dengan quit atau bisa disingkat key juga misalnya, maka kita break loopingnya dan juga di tujuan akhirnya. Oke, kita coba lagi. Kita coba jalankan lokasi awalnya Jakarta. Kemudian jika kita tekan key, dia akan keluar. Oke, jadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba handling error jika memang tidak ada kotanya atau ada inputan kosong. Kita akan coba handle informasinya. Nah, bagaimana jika ada locationnya itu diisi dengan array kosong? Misal kalau kita jalanin, ini langsung di enter. Nah, ini kan ada errornya ya, 400 untuk kode errornya, kemudian sisanya itu bernilai 0. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, di sini kita akan berikan kondisi ya. Selama locationnya itu bernilai array kosong, maka kita akan paksa user untuk menginputkan locationnya. Oke, kita buat seperti ini ya. Ini kita coba jalankan lagi. Kita bersihkan dulu aja terminalnya, kemudian jalankan misalnya kosong. Nah, jadi itu nggak bisa ya, akan muncul prompt baru atau input baru sampai kita memasukkan lokasi yang benar. Oke, itu sudah benar. Sama jika tujuan akhirnya kosong, maka dia akan meminta agar tujuannya diisi dengan benar. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba handling error jika API key yang digunakan itu invalid. Nah, sebenarnya kita bisa coba, misal ini kita buka salah satu URL-nya. Ini kan kalau kita coba yang ini pasti berhasil ya, karena memang URL-nya itu valid. Tapi jika kita ganti URL-nya di sini, misal yang E-nya kita untuk akhirnya kita tambahkan nilai acak. Ini dia akan muncul respon seperti ini, di mana ada message-nya dan wrong credential. Nah, kita akan gunakan message ini untuk ditampilkan ya di program kita ketika API key yang kita gunakan itu salah. Jadi jika
Nah, kita coba di sini kita print dulu API API status saja, tambah dengan string dari status. Kemudian di sini ini bukan status tapi ini aja, status. Kemudian print lagi pesan error misal, terus kita berikan errornya yakni data ya, data key-nya message. Kita coba jalankan. Oh, ini kita coba dulu buat menjadi salah ya, ini misal kita tambah string kemudian dijalankan kata. Nah, sini sudah ada keterangannya ya, kurang kredensial serta API statusnya 401 dan nilainya ini 0. Oke. Nah, kemudian kita akan coba buat handling error juga ketika nilai yang diinputkan itu tidak ada ya di database dari Grasshopper-nya. Nah, caranya itu dengan menambahkan nilai ini, if statement ini. Jika nilainya itu 200 dan panjang dari JSON datanya, ini bukan JSON data tapi data hitsnya tidak sama dengan 0, maka kita akan menjalankan fungsinya. Ini kita coba buat di file selanjutnya aja, Grasshopper 4. Kita buat lagi dan panjang dari data hits itu tidak sama dengan 0. Kita coba Grasshopper 4. Ups, tadi API key-nya belum diperbaiki ya. Kita isi acak. Nah, ini kita coba lagi ya, jalankan. Jadi ketika panjang datanya itu tidak sama dengan 0 akan dimunculkan, dan ketika tidak ada error maka perintah di bawah ini untuk memunculkan status errornya itu tidak akan berjalan. Coba untuk tujuan akhirnya misal sama Bandung. Oke, ini sudah berhasil. Tapi ketika tujuan kasih awalnya itu ngacak, nah ini dia tidak memunculkan ini ya, tidak print URL dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba membuat routingnya ya. Jadi karena tadi itu baru membuat API untuk ini informasi lokasi biasa ya, seperti data longitude, latitude dari suatu daerah atau kota dan sebagainya, kita akan coba membuat routing application. Nah, jadi di sini fungsinya itu kita akan menginputkan dua lokasi yang berbeda, kemudian dari API ini akan memberikan respons rute lokasinya, kemudian waktu tempuhnya, kemudian jaraknya, serta kita juga bisa memilih mode transportasi yang bisa kita gunakan seperti mobil, motor, atau berjalan kaki. Nah, ini kita coba aja, langsung kita buat file baru aja.
grabhopper 5.python. Untuk isinya coba copy aja. Hal yang sama. Kemudian di sini supaya rapi kita print garis dulu. Dan untuk ini printnya bisa dihapus saja karena kita akan print rutenya nanti. Oke, ini untuk batasnya sudah tambahkan dan kita berikan kondisi di sini jika nilai origin kernelnya sama dengan 200. Nilai dari functionnya ini kan returnnya ini ya, untuk indeks kernel ini status code-nya, indeks kedua ini latitude, indeks ketiga longitude, serta indeks terakhir itu nama dari kotanya ya. Nah, jika statusnya itu 200 dan status dari destination-nya juga destination kernelnya itu sama dengan 200, maka di sini kita akan coba buat ini ya, buat origin point serta destination point. Kemudian kita akan parsing menjadi satu kesatuan URL. So, origin pointnya ini kita isi string. Nah, ini untuk query-nya, kemudian ditambah dengan string dari origin pertama yaitu latitude, kemudian ditambah dengan spasi. Jadi untuk escape karakter spasi itu %2 C besar, kemudian ditambah string dari origin kedua. Nah, ini bisa kita copy aja untuk destination point-nya. Untuk formatnya sama ya. Tinggal diganti destination aja. Dan juga destination. Ada indentasi tadi ya. Kemudian kita rangkai jadi URL. URL itu diambil dari URL yang ada di ini ya, di atas tadi, URL. Kemudian ditambah dengan kita parsing lagi menggunakan URL encode. Parameternya diisi dengan key juga, ini dari API key ya, variabel API key, serta ditambah dengan origin point ditambah dengan destination point. Nah, kemudian untuk fetch statusnya ini kita isi dengan request, metodenya get diambil dari fetch URL, kemudian kita parsing ke dalam JSON dan kita print statusnya ya. Untuk komen ini bisa kita copy,
Oke, tapi ini lebih baik dipisah. Kemudian print lagi. Tapi URL-nya tambah dari URL. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, ini pakai terminal seperti biasa. Oke, jadi kita coba jalankan ya untuk Grasshopper 5 ini. Kita coba pakai terminal. Pastikan Jakarta, kemudian Bandung. Nah, di sini untuk rutenya sudah muncul ya ini ya. Ini mungkin kita bisa buka dulu di browser untuk melihat output yang lebih baik. Yang ini. Sini dia ada rutenya, misal dari Jakarta kemudian belok kiri belok kanannya itu sudah ada rutenya masing-masing dan juga sudah ada jaraknya. Nah, jarak ini dalam meter ya satuannya, serta untuk eh, time-nya ini dalam millisecond. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan coba parsing data waktunya ke dalam jam, menit, dan detik serta data dari jaraknya tadi ke dalam kilometer ya, supaya lebih familiar, lebih mudah. Oke, di sini kita rapikan dulu. Jarak dari nama kota pertama ditambah nama kota destination sama. Kemudian jika statusnya sama dengan 200 atau berhasil, maka kita akan coba print jarak yang ditempuh menggunakan string data, kemudian
fetch ini indekskan 0 serta distance. Kita ganti data dan untuk statusnya ini kita coba print dari durasi perjalanan. Kita copy aja. File, ms. Kita coba jalankan. Oke. Ini untuk jarak yang ditempuh serta durasi perjalanannya ini sudah ada. Oke, nah karena jarak ini masih bernilai meter dan milisecond, kita akan coba parsing ke dalam jaraknya ke dalam kilometer serta waktunya itu ke dalam ini ya, ke dalam jam, menit dan juga detik. Kita akan coba buat secondnya sama dengan ini, kita buat aja seperti ini. Oke, kemudian kita coba jalankan. Sini sudah terkonvert ke kilometer serta untuk durationnya sudah menjadi jam, menit, dan detik. Nah, ini menggunakan ini ya, kita parsing secara manual ya untuk jamnya serta untuk distance-nya karena meter jadi dibagi dengan 1000. Oke, dan ini sudah sesuai. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba
eh, ini ya, kita akan coba parsing atau ekstrak data dari jarak di setiap instructionnya, jarak, kemudian teks, serta time yang dibutuhkan. Karena kalau yang tadi itu jarak dan waktu secara total ya, secara keseluruhan. Nah, ini kita save aja dulu, kemudian kita buat selanjutnya yang keenam ya. Dan karena untuk untuk bagian directionnya itu cukup banyak ya, kita akan gunakan fitur cara looping ya. Di sini kita loop untuk setiap data dalam range panjang dari patch data, patch, kemudian index ke 0, dan instruction. Maka untuk patch-nya, isi dari patch data, patch, index ke 0, instructions, kita ambil value dari ini, kita ambil value dari teksnya, kemudian dari distance-nya, serta dari time-nya. Oke, jadi setelah dibuat for loop-nya seperti ini, kita bisa langsung coba aja. Ini kita clear dulu, kemudian yang ke-6. Oke, nah ini untuk teks serta uh, jarak dan juga dalam kilometer dan miles ya, ini jaraknya itu sudah ada di sini. Kemudian untuk bagian terakhir kita akan coba gunakan fitur dari moda transportasi yang disediakan oleh Grabhopper-nya ya. Jadi di sini untuk Grabhopper itu menyediakan 3 mode transportasi yang bisa kita pilih, yakni menggunakan mobil sebagai defaultnya, kemudian ada bike untuk motor atau sepeda, kemudian ada juga untuk foot untuk pilihan bagi pedestrian atau pejalan kaki. Ini kita buat file dulu yang ke-7. Untuk isinya kita copy dari yang ke-6 aja. Nah, ini kita buat di bagian file tree ya, sejajar dengan ini. Moda transportasi yang bisa digunakan adalah car, bike, atau foot. Jadi di sini kita bisa buat input, kita masukkan ke dalam variabel vehicle misalnya, masuk pilih moda transportasi. Kemudian jika vehicle-nya yang bernilai quit or queue, jadi untuk agar user bisa keluar ya, bisa break. Namun jika tidak di break dan jika vehicle ada pada ini, kita buat variabel dulu, misal profile, kita buat array car
baik. Nah, jika nilai dari vehicle tidak ada di dalam array profile, maka maksudnya jika ada kita akan isi dengan nilai vehicle. Namun jika tidak ada else, maka nilai vehicle akan diisi dengan car atau default value dari mode transportasi dari ini ya, dari Grabhopper-nya. Dan di sini kita print aja menggunakan mode transportasi default mobil. Jadi di sini di URL-nya karena kita ingin mengganti mode transportasinya di bagian path URL, cari aja. Ini diganti juga. Kita tambahkan parameter baru di JSON-nya ya. Vehicle dua vehicle. Nah ini oke. Kita tambahkan aja terus menggunakan tambah dengan vehicle. Kalau kita cancel, bersihkan, kemudian kita jalankan file yang ketujuh. So, untuk lokasi awalnya Jakarta dan Bogor, sebenarnya untuk moda transportasinya baik. Ini ada sesuatu yang salah karena nah ini untuk codingannya sudah diperbaiki, kita coba jalankan clear, kemudian ketujuh lokasi awal misal Jakarta, Bogor, dan vehicle profile-nya misal gunakan baik. Nah ini sudah berhasil ya, kita bisa lihat bagian atasnya jarak dari Jakarta Jawa Indonesia ke Bogor dengan baik atau dengan motor ya. Nah, jadi sudah berhasil yang kita lakukan untuk membuat proses consume API ya dari Grabhopper tadi. Kita coba integrasikan atau kita coba aplikasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu untuk membuat rute perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, dalam seri kali ini, dan kita akan bertemu di video selanjutnya.